ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الامير الناهي فلا احد ابر في كوننا منه ولا نعم يا ربي والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وبرده وثوابه وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد بن عمر وأصوله وفروعه إلى حضرة جميع مشايخنا والمعلمين والرجوع في الدين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara, para orang tua sekalian dan para jemaah Majlis Ta'lim Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus orang tua kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Said Hadi Syuhanda, semoga Allah berikan sehat, Allah berikan afiat dan keberkahan. Akhina fillah Said Mahmud, semoga Allah berikan sehat, afiat, keberkahan dan dapat inayah rabbaniyah, dan juga selaku pengurus mushola yaitu Al-Mukarram Bapak Selamat serta semua keluarganya, semoga Allah berikan sehat afiat dan diberikan penjagaan dari segala macam yang menyakitkan. Semuanya tanpa terkecuali saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini malam kita masih diberi kesempatan untuk bisa kumpul, di mana perkumpulan yang kita datang kepadanya, kita mencari redha-Nya Allah Ta'ala di dalam majlis ilmu. Dan sesungguhnya ini nikmat yang besar. Disebutkan dalam hadis riwayat dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Huduru majlisi ilmin." Kamu datang hadir di majlis ilmu, khairun, itu lebih baik, min salati alfi rakaatin, ketimbang kamu salat 1000 rakaat.
Kamu duduk hadir di majelis ilmu itu lebih baik dari sembahyang 1000 rakaat salat sunnah. Wa iyadati alfi maridin, dan kamu besuk 1000 orang sakit. Masya Allah. Kita nih zaman kita sekarang kan besuk orang sakit itu pahalanya besar, saudara. Besar betul pahalanya. Kita aja kalau lagi sakit, ada yang ngomong, kita girang gitu. Girang gak kita dulu? Tapi di zaman kita dilarang ngomong orang sakit karena berbagai macam hal keterbatasan kita. Artinya kita nggak bisa besuk orang sakit. Tapi ketika kita ngaji, kita dapatin pahala yang lebih besar ketimbang kita besuk 1000 orang sakit. Pernah? Pernah belum? Kondor kita. Kondor berobat 1000 saya minum ceritain. Dan wasyuhudi alfi janazatin, dan kamu menyaksikan bertakziah 1000 orang mati. Ya Allah. Jadi kalau urusan ngaji kita semua, seandainya kita tahu dan meyakini apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tentu semua hal akan kita tinggalkan. Zaman kita sekarang kan kita percaya, dokter bilang, pemerintah bilang, Pak tolong pakai masker, tolong jaga kesehatan, tolong cuci tangan. Kenapa? Ada virus namanya corona. Kita percaya, padahal kita nggak lihat bentuknya. Kenapa? Kita takut kita sakit, kita takut kita bakal kena sesuatu dari penyakit itu. Padahal kita nggak bisa lihat bentuknya. Dan manusia ucapannya bisa benar bisa salah. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapannya enggak ada yang salah, enggak ada yang bohong. Satu pun ucapan Nabi pasti benar. Dan Nabi bersabda, kamu duduk di majelis ilmu, kamu hadir, itu lebih baik dari kamu sholat sunnah 1000 rakaat, daripada kamu besuk 1000 orang sakit, daripada kamu datang takziah 1000 orang mati. Ya Allah. Jadi seandainya kita hadis satu ini kita pegang, oh tentunya besok kita pulang banyak kita punya bawaan, banyak kita punya bolehan. Ya Allah, alhamdulillah masih bisa ngaji, ternyata pahalanya besar. Allah siapin, Allah resep sama orang ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini malam kita enggak terhalang daripada apa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan bacaan kitab kita. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bid-darain amin radhiyallahu ankum. Kita mulakan pengajian kitab ini dengan menyebut nama Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal syu'batul hadiyata asyrata, dan cabang yang ke-11 dari keimanan, di antara amalan-amalan iman. Apa itu? Al-khaufu min adabillah. Kalau ada iman di dalam hati kita, kita bakal punya rasa takut dari siksaan Allah. Dalam Al-Quran Allah kasih tahu melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hijr. Allah berfirman, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu hambaku yang Muhammad, bilangin nama mereka, aku ini kata Allah Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosa, Rahim, dan aku maha penyayang. Melebihi sayangnya emak mereka sama mereka. Emak kita sayang sama kita luar biasa. Salah kita, sehari kita salah sama orang tua kita, 10 kali tetap dimaafin. Kita disuruh ini kita nggak mau, disuruh begitu nggak mau, kan begitu dulu kita masih kecil. Tapi dimaafin nggak kita? Dimaafin. Tapi kita sama orang
Coba-coba sekali lu salah sama gua tandain. Ditandain gak kita tuh? Tandain kita. Tapi orang tua kita, dimaafin kita. Tapi Allah bilang, sayangnya Allah sama kamu lebih daripada sayangnya mak kamu sama kamu. Masya Allah. Pantes kita banyak dosa kayak begini masih tetap makan, masih tetap sehat, masih tetap kasih rezeki. Ya. Tapi Allah juga bilang, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kasih tahu juga mereka, kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, bahwa siksaanku itu pedih. Nggak sanggup kita bakalan. Kita sama virus corona takut kita, udah dikasih tahu, takut kita cuci tangan, kita pakai masker ya, kita jangan saya bersentuhan sama orang banyak, kita takut. Padahal belum tentu nyakitin kita. Tapi Allah bilang azabnya itu pedihnya luar biasa pedihnya. Nah ini penyakit di hati kita ya. Kalau Anda ada iman, mesti punya rasa takut dengan azabnya Allah. Ya Allah, kita malam lagi diobatin kita nih. Maka katanya Syekh, apa kata beliau? Wa aqallu darajatil khaufi, dan sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya derajat atau tingkatan al-khaufi, rasa takut. Ini paling kagak, level yang paling rendah. Level yang paling rendah itu rasa takut apa? Ayyam tani'a 'anil mahdurat, bahwa dia menahan dirinya untuk berbuat dosa. Kita belum ternyata. Jadi level yang paling bawah aja kita belum nih. Padahal katanya Syekh, sekurang-kurangnya derajat khauf, kamu enggak berani mengerjakan apa yang dilarang, mahdzura. Kan berat ya? Berat apa enggak? Sebab katanya melaksanakan kebaikan, puasa contohnya, itu walaupun berat kita jalani. Ramadan kita puasa dari subuh sampai maghrib, padahal kan berat kita ninggalin makan, ninggalin minum, ya nggak nyampur sama bini di siang hari, kan berat. Tapi masih kita bisa lakonin. Tapi ninggalin yang jelek, yang dilarang, lebih berat lagi ternyata katanya. Bener apa bener? Contohnya kita kalau ketemu orang, kita susah nggak ngomongin orang, susah. Kita susah apa? Gampang gitu. Hah? Enak ya? Kan ngomongin orang kata Allah larang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu suka ngomongin orang, sebagian kamu sebagian yang lain. Maksudnya kamu jelek-jelekin orang nggak boleh, Tuhan nggak suka. Kan dilarang berarti. Puasa kita kerjain, sanggup kita berat begitu disuruh jangan ngomongin orang, ya Allah saya nggak sanggup kayaknya. Berarti beratan mana, ngerjain kebaikan apa ninggalin keburukan? Oh, kalau begitu orang yang ninggalin keburukan ntar di alam sama Tuhan. Kan kita pengen di alam sama Tuhan. Kita pengen hidup kita di alam. Ngerti di alam kan kita. Kalau orang melati, dia kagak ngerti di alam. Nah, ketika kita pengen di alam sama Allah Ta'ala, maka yang pertama sekurang-kurangnya kamu meninggalkan semua yang dilarang, walaupun berat. Masya Allah, Masya Allah. Ini tingkatan yang paling dasar ya. Kita berupaya menahan diri tidak melakukan dosa-dosa. Maka ketika orang berani meninggalkan yang dilarang, itu orang takut berarti itu. Gua mah biar begini gua takut gua sama Tuhan. Lagi mabok, bagaimana urusannya? Lagi gibah. Anggota tubuhnya bebas maksiat. Itu belum punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita takut yang beneran. Masa sama corona kita takut, sama azab kita nggak takut. Ya,
Nah, kita belajar rasa takut, kita alihkan takut kita kepada dosa. Biar apa? Biar rapi nih dunia kita. Dunia kita belum rapi nih. Sebab kita udah nggak takut sama dosa. Takut sama nggak punya duit. Nggak punya duit kita takut banget kan ya. Tapi mendosa kita, waduh, ya Allah. Kemudian dikatakan, ini derajat yang paling bawah. Wa yusamma dzalika wara'an, dan disebut yang demikian itu namanya wara'. Jadi orang itu namanya wara', itu orang wara' dia itu. Apa orang wara'? Orang yang mudah enggak mau mendosa. Enggak doyan sama dosa. Kepleset boleh, manusia. Manusia mah ilok amat, ya enggak? Biar kagak ngerjain juga pengen mah ada. Bukan? Saking aja duit lagi langka. Biar nggak ngerjain biar pengen mah ada, itu manusiawi namanya. Tapi kan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Kalau kita pengen berbuat dosa, agak jadi ditulis satu kebaikan. Bayangin tuh Allah murah. Kita pengen banget dosa gitu, kemudian kagak jadi, banyak lantarannya gitu, sampai nggak jadi kita berbuat dosa, dicatat sebagai satu kebaikan. Masya Allah. Kalau kita pengen berbuat baik, kagak jadi kita lakonin, satu kebaikan. Kalau kita kerjain, minimal 10 kebaikan kita dapetin. Ya, jadi. Kemudian kalau sampai jadi kita berbuat dosa, satu dosa kita dapat. Jadi kalau mau direken-reken sebenarnya mah kudunya mah yang urung banget, banyakkan kebaikan daripada keburukan. Jadi kita enggak khawatir pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikannya ini bakalan banyak. Buat apa? Buat ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir, maka siapapun dia yang berat timbangan kebaikannya, bahwa maka dia itu nanti fi 'aisyatir radiyah, hidupnya sangat menyenangkan, menyenangkan. Bahkan dunia sebelum akhirat bakal bikin senang hidupnya, artinya senang aja. Enggak kayak sekarang kita aja takut aja gitu. Aduh, luar biasa di pinjaman kita. Nah, kenapa? Sebab kebaikannya banyak. Jadi kagak uruk kalau hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW kebaikannya kalah sama keburukannya. Sebab luar biasa jadi Allah. Apalagi ngadi tadi. Padahal kita udah tahu kan. Kemudian dikatakan, maka orang-orang yang sudah belajar meninggalkan dosa, minimal dosa-dosa besar gitu ya, kemudian beralih ke dosa-dosa kecil, dia mulai nggak pengen, maka itu orang namanya wara'. Dan itulah derajat takut yang paling banyak. Ini nyampe sini kita udah seok-seok kita nih. Ya, nyampe sini aja mana kita udah apa? Ya Allah, berat amat kalau mau didorong ini. Ini lagi kita dorong nih biar nyampe ke situ. Kemudian derajat berikutnya, fa in zadat quwwatuhu, maka apabila nanti tambah kekuatan rasanya kepada Allah, kaffa amma la yatayaqqanu tahrimahu, nanti dia tahan dirinya, enggak mau dia kerjakan apa-apa yang dia enggak yakin haramnya. Ini level berikutnya nih. Kan kalau sekarang mah yang syubhat kita masih rada berani. Nah, ini orang yang naik levelnya deh. Dia kalau ngelakuin sesuatu dia mikir ini boleh atau enggak gitu. Kalau dia bilang masih ragu, dia enggak kerjain. Kalau kata agama boleh kerjain. Ada anjuran. Ini bukan kita dah, bukan. Ya, yang tadi awal kita belum mana ngapa-ngapa. Cuman supaya kita tahu ini ilmu kan. Kan ini ilmu. Kalau naik derajatnya, maka dia menahan diri. Dia enggak mau melakukan sesuatu yang dia enggak yakin. Kita kan masih bebas ini gitu ya, masih bebas kita. Paling tidak kita tahu ilmunya.
supaya bisa naik. Mudah-mudahan di antara kita ada yang bisa sampai, karena begitu dia sampai dia naik level derajatnya. Maka ketika naik derajatnya, kuat rasanya hubungan dia kepada Allah, dia tidak akan melakukan apapun kecuali dia yakin itu. Maka orang itu disebut apa? Taqwa. Wa yusamma dzalika taqwa. Disitulah yang disebut takwa. Nah, kalau udah sampai ke situ, nanti hidupnya Allah yang kaper semuanya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya gampang semuanya. Ngerawatin anak susah, sama Allah bikin gampang. Urusan keluarga susah, sama Allah dibikin gampang. Nyari duit susah, sama Allah dibikin gampang. Kapan itu? Ketika kita sudah sampai ke dalam ranah takwa. Siapa mereka? Orang-orang yang udah nggak mau melakukan sesuatu kecuali dia yakin. Kalau gitu belum sampai. Tapi belajar boleh nggak? Boleh, kita belajar. Boleh. Jadi mulai mikir tuh, kan kita pengen dapet yang tadi tuh keterangan-keterangan dari janji Allah, pengen dapet tuh, kerjain. Jadi kita mulai mikir hidup, mulai orientasi kita, tujuan kita Allah. Kalau udah nyampe sini, itulah disebut takwa. Nah ini derajat atau level yang lebih lagi. Setelah wara naik kepada takwa. Derajat berikutnya wallahu a'lam bishawab. Aneh nggak mau jelasin lagi. Aneh juga sanggup. Ya, jadi untuk derajat berikutnya insyaallah pertemuan berikutnya kita ngaji untuk setengah jam aja deh ya. Iya. Supaya masuk deh ini paling kagak. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Dan yang penting duduknya kita ini malam diridhai Allah Ta'ala, diterima sebagai amal soleh. Dan kita doain orang-orang sakit di antara kita, semoga Allah berikan sehat, dan orang-orang yang susah semoga Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.